Minasang, di Indonesia tahun baru selalu ramai dengan kembang api di perpindahan tahun. Dan mungkin ada yang berpikir untuk jalan-jalan ke Jepang saat tahun baru untuk menikmati kemeriahan tahun baru. Oh, tapi itu salah. Karena tahun baru Jepang berbeda dengan di Indonesia. Nah, seperti apakah itu? Yuk kita lihat dulu videonya. Ada banyak hal yang dilakukan oleh orang Jepang menjelang tahun baru. Di antaranya adalah osoji atau bersih-bersih. Ya, jadi di setiap rumah tangga, kantor-kantor atau di tempat bekerja, biasanya mereka mulai merapihkan barang-barang, berbenah-benah untuk membersihkan tempat tinggal mereka atau tempat kerja mereka untuk menyambut tahun baru. Selain itu ada juga mochitsuki ya. Mochitsuki itu adalah kegiatan membuat mochi, menumbuk mochi menjelang tahun baru. Biasanya di satu komunitas atau satu kampung, satu perkumpulan mereka melakukan kegiatan ini. Selain untuk mempersiapkan mochi untuk dinikmati pada saat tahun baru, juga merupakan satu bentuk kebersamaan mereka, satu hiburan juga bagi mereka. Meskipun mochi banyak dijual di pasaran, tetapi tetap tradisi ini masih dilakukan oleh masyarakat Jepang sebagai bentuk kegembiraan menjambut tahun baru. Selain itu, kegiatan menjelang tahun baru adalah membuat osechi-ryori. Osechi-ryori adalah masakan khas tahun baru yang dipersiapkan untuk hari tahun baru, dan di saat tahun baru itu beberapa hari ibu rumah tangga yang biasanya masak, mereka tidak masak lagi tetapi makan hidangan osechi-ryori itu. Nah, sekarang kita lihat yuk bagaimana suasana di supermarket atau tempat-tempat perbelanjaan menjelang tahun baru. Suasana supermarket menjelang tahun baru ibarat kalau di kita itu menjelang lebaran, semua ada warna merah, tanda kebahagiaan. Makanannya yang di atas premium semua. Ini jajaran sashimi, kemudian agak berbeda dari kondisi supermarket biasanya, karena pada saat menjelang tahun baru orang tentu akan menyajikan hidangan yang terbaik untuk keluarganya. Kita lihat deretan daging. Tadi saya lihat ini dagingnya yang beda dari kebiasaan sehari-hari. Ini juga makanan-makanan khas tahun baru. Dan suasananya penuh, berbeda dengan biasanya. Jajaran daging sapi pun ini yang kualitasnya mahal-mahal semua kalau menjelang. Yang segramnya 500, yang 100 gramnya 500 yen. Semuanya pakai sapi hitam. Deretan steak, dan banyakan ini lebih banyak untuk sukiyaki yang ini luar biasa. Penuh. Suasana menjelang malam tahun baru ini di sebuah office di depan sebuah kantor ya. Ini mereka sudah pasang dekorasi tahun baru yang tentunya ini memiliki makna ya, tidak hanya sekedar ini. Nanti ini maknanya apa kita bahas. Dan melihat ini semua, ini menunjukkan bahwa Jepang masih memegang teguh tradisi ya. Ada tradisional mereka meskipun mereka sudah sangat maju. Dan ini sangat berhubungan erat dengan kemajuan ekonomi
dengan mempertahankan tradisi ini, tentu ini akan memajukan perekonomian juga. Dekorasi Oshogatsu adalah sebagai simbol dan kepercayaan untuk menyambut Toshigami-sama atau Dewa Tahun Baru yang akan datang ke rumah pada saat Tahun Baru agar bisa tinggal di situ. Dikatakan bahwa Dewa Tahun Baru pertama kali berkunjung dalam 1 tahun membawa hadiah 1 tahun umur dan kebahagiaan kepada setiap orangnya. Nah, dekorasi tahun baru ini ada berbagai jenis dan yang paling mewakili adalah yang pertama, kadomatsu. Kadomatsu adalah tanda turunnya Toshigami-sama atau Dewa Tahun Baru. Karena itu biasanya dipasang di pintu masuk. Nah, apabila rumah kita adalah rumah satu ya, atau disebutnya ikodate, rumah utuh bukan apartemen, biasanya itu dipasang di depan gengkang atau pintu masuk rumah. Ya, di depannya bukan di pintunya tapi di depan pintu. Nah, apabila kita tinggal di mansion atau apartemen, kalau disimpan di depan pintu masuk kan akan mengganggu, sehingga biasanya disimpannya di bagian dalam gengkang ya, atau bagian dalam pintu masuk. Nah, yang kedua adalah shimekazari atau ada juga yang menyebutnya shimenawa ya. Jadi pada umumnya disimpan di pintu masuk agar Toshigami-sama bisa masuk ke dalam rumah melalui pintu masuk itu. Dekorasi ini harus disimpan di tempat agak tinggi karena Toshigami-sama akan masuk di bawahnya. Shimekazari ini bukan hanya disimpan di rumah, tetapi bisa juga di depan restoran atau di depan toko seperti ini. Yang ketiga adalah kagami mochi ya. Kagami mochi ini kita tahu mochi itu terbuat dari ketan ya. Tetapi biasanya ada yang sudah dikemas bentuknya menumpuk seperti itu, tetapi mochi-mochinya itu ada di dalamnya. Ada juga yang seperti itu. Itu biasanya diletakkan di meja atau di beberapa tempat untuk menunjukkan suasana ini adalah tahun baru. Kalau di kantor bisa saja disimpan di tempat seperti ini, misalnya di meja resepsionis atau di bagian-bagian tertentu yang bisa menjadi pusat perhatian orang. Saya masih berjalan di depan perkantoran di daerah Gotanda, Tokyo, dan ini masih kita lihat ada kadomatsu ya di pinggir gerbang masuk ke kantor tersebut. Nah, ini juga di depan apartemen ada kadomatsu juga, tetapi diletakkan agak ke depan supaya tidak menghalangi keluar masuk penghuni apartemen itu. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18.30 waktu Tokyo. Biasanya di tempat ini sangat ramai karena dekat dengan stasiun, tapi kita bisa lihat sendiri sekarang jalanan juga cukup lengang. Orang-orang tidak terlalu banyak, hanya 1-2 yang melewati daerah ini. Padahal biasanya ramai sekali. Ini kenapa seperti ini? Ini karena malam ini adalah malam tahun baru ya. Jadi malam tahun baru orang Jepang tidak ramai-ramai pergi-pergi kemana-mana, tetapi ibaratnya kalau di kita itu lebaran, mereka berkumpul bersama keluarga di rumah, makan makanan yang enak dan menyambut datangnya tahun baru. Biasanya kalau di keluarga mereka menonton acara TV yang dinamakan Kohaku Utagasseng ya. Nanti Kohaku Utagasseng ini kita bisa lihat dalam penjelasan berikutnya. Hampir di semua bangunan ada kadomatsu. Ini bisa kita nilai bahwa orang Jepang betul-betul sangat mempertahankan budaya mereka. Tempat ini di depan restoran, pemilik restoran ini menjual tempura. Kenapa mereka banyak menjual tempura? Karena nanti malam di peralihan tahun biasanya di keluarga semua makan toshikoshi soba.
semakin enak dengan tempura di atasnya. Ini adalah suasana di sekitar stasiun Gotanda. Stasiun Gotanda itu adalah stasiun Yamanote Line yang berputar mengelilingi pusat kota Tokyo, sehingga biasanya di sini sangat ramai. Tetapi bisa kita lihat sekarang, padahal baru pukul 7 malam, tapi suasananya sepi seperti ini ya, karena hari ini adalah malam tahun baru, sehingga orang-orang berada di rumah masing-masing dan berkumpul bersama keluarga layaknya orang muslim sedang menjelang malam takbiran ya. Jadi suasananya sepi, hanya mobil yang lalu lalang dan 1-2 orang yang lewat. Ini pemandangan yang beda dari biasanya. Waduh, ini benar-benar pemandangan yang lain dari biasanya. Mobil pun di sini jarang, sedikit, biasanya banyak banget. Di sekelilingnya juga hanya ada 1-2, dan di sini ada KFC pun dijagain sama bapaknya karena katanya tidak bisa makan di dalam karena sebentar lagi mau tutup. Jadi semua toko restoran tutup lebih awal karena mau menjelang tahun baru. Jadi yang jangan berharap mau ramai-ramai ke Jepang itu untuk melihat kembang api dan tahun baru. Tidak akan ada kembang api di Jepang di saat tahun baru, karena tahun baru di sini sunyi senyap di rumah. Kita lihat kereta Yamanote Line ini biasanya penuh sesak sampai berjejal-jejal di dalam kereta. Kita lihat penumpangnya hanya sedikit. Kita bisa lihat dari sini. Coba kita perbesar, lihat penumpangnya seperti ini, kondisinya seperti ini. Ini sungguh luar biasa dahsyatnya tahun baru di Jepang. Jadi tahun baru itu sama dengan sunyi, sepi, tenang, dan ramai di dalam rumah. Sudah lihat jalan ini pun, wow, ini kayak yang masih pagi atau menjelang tengah malam, padahal ini baru jam 7 kurang 15. Suasananya aneh, berbeda sekali. Saya sedang menunggu seseorang, dan karena dingin ini kayaknya enak nih ngopi di sini. Ada Ichigoto Cherry no Custard Taruto. Waduh, mantap. Kita minum kopi di sini. Dan ya, ternyata sudah tutup karena tahun baru ya. Ini katanya Eigyo Jikan Henko Shirase desu. Jadi sebelum itu, itu yang bawahnya bukannya. Jadi dari mulai 28 November sampai 11 bulan Januari, bukanya sampai jam 10 malam. Sekarang belum jam 10, sudah tutup karena hari ini malam tahun baru. Jadi saya ngopi di mana nih? Sepi banget. Ini Eki loh, tapi kok sepinya seperti ini. Allah, semoga coffee shop ini bisa buka. Semoga bisa minum di sini. Ternyata bisa ya. Itulah tadi suasana malam tahun baru di Jepang. Suasananya sangat lengang dan tidak ada yang namanya kembang api. Oke deh, sampai ketemu lagi dalam tema-tema yang lainnya.